memberikan harapan, memberikan mimpi ketika masyarakat memilih saya, apa yang akan saya lakukan 5 tahun ke depan. Yang pertama tentunya kita harus mendekat, tahu persoalan. Kalau politisi hanya menjadi orang gedungan, duduk di rumah saja, ya tidak dekat dengan rakyat, tidak tahu permasalahannya rakyat. Nah, sampai hari ini saya berusaha mendekat kepada masyarakat. Original. Jadi sudah terbiasalah ketemu dengan warga, apa yang menjadi denyut-nadinya masyarakat itu. Ketika pandemi bagaimana mereka seperti ini. Kemudian kebijakan pemerintah, adanya BLT dan sebagainya itu kan kita tahu lah. Masyarakat hari ini memang ya rekoso. Satu sisi memang aspirasi yang saya peroleh dari kekuasaan politik ya yang saya terima di DPRD ini tidak semuanya infrastruktur, ada yang namanya pemberdayaan. Saya juga mewakili banyak terima kasih sekali kepada Pak Zainuddin yang kaitannya dengan adanya bantuan tersebut. Tapi kita tetap berusaha yang terbaik menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Yang namanya memperjuangkan aspirasi masyarakat itu kewajiban. Pagi guys, senang rasanya Proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif bisa kembali menyapa Anda. Dalam edisi Proaktif kali ini, kita akan mengajak Anda mengenal lebih dekat sosok anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya Septiana Devi pastinya dalam program Proaktif. Hari ini saya akan bersama dengan anggota Dewan dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu Bapak Zainuddin Essos M. Hum. Apa saja agenda beliau hari ini di Kabupaten Purworejo? Ikuti terus kebersamaan saya bersama dengan Pak Zainuddin pastinya di Proaktif. Ya, sosok yang akan kita temui kali ini adalah Bapak M.H. Zainuddin, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita pun diberi kesempatan untuk berbincang santai saat beliau berada di posko bersama konstituen dan masyarakat. Pemirsa, agenda saya yang pertama hari ini bersama dengan Pak Zainuddin yang saat ini sedang berada di posko dari Pak Zainuddin, dan di sini merupakan salah satu tempat yang biasa digunakan Pak Zainuddin untuk menyerap aspirasi warga. Kita langsung temui Pak Zainuddin. Pak Zainuddin, selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Boleh kita ngobrol-ngobrol ya Bapak ya? Boleh. Oke, Pak Zainuddin bersama dengan warga ini ya sedang ngobrol-ngobrol, dan ini merupakan agenda yang sering juga dilakukan oleh Pak Zainuddin. Ya, kalau berkesempatan di rumah tidak ada agenda kantor ya kita biasalah di markas besar saya yang ngopi bareng teman-teman. Oke, biasanya apa sih Pak yang diobrolin ngopi bareng teman-teman, ngopi bareng warga? Apakah hal-hal tentang politik kah? Wah, berat kayaknya ya. Atau tentang apa Pak? Ya banyak hal dari A sampai Z. Ya kadang ya guyonan, kadang cengisan, kadang ya dinamika politik nasional, dinamika politik lokal, bahkan sampai ya sekitar aktivitas warga lah. Yang hari ini sedang apa, kemudian ya tanya-tanya tentang aspirasi yang saya lakukan di sini. Oke. Tapi kebanyakan dari warga Bapak nih, aspirasinya apa sih Pak yang paling mereka butuhkan? Kalau hari ini untuk Kabupaten Purworejo ini mereka lebih banyak aspirasi yang bersifat infrastruktur. Karena memang mayoritas infrastruktur di Kabupaten Purworejo ini memang sangat ya tidak layak lah. Banyak infrastruktur terutama jalan, jembatan ini memang ya kalau bahasa Jawanya ngerunjal gitu loh. Oke, jadi infrastruktur ya. Infrastruktur. Baik, dan berbicara tentang aspirasi, mungkin ini bukan kali pertama juga Bapak dekat dengan masyarakat, karena sudah berapa kali Bapak menjadi Dewan Wakil Rakyat Pak?
Untuk tingkat kabupaten 4 periode. 4 periode. Kemudian untuk tingkat provinsi ya baru 1 periode. 1 periode. Total 5 periode berarti 5 ya. periode, 5 iya. periode menjadi anggota dewan. Sejak Iya. usia berapa, Pak Zainuddin? 22 tahun 8 bulan waktu itu. Wah. Belum genap 23 tahun udah jadi dewan ya. Karena pelantikannya bulan Agustus, saya lahir bulan Februari. Oh. Oke, sejak usia muda menjadi dewan sampai sekarang, kenapa ketagihan, Pak? Ya memang satu karena latar belakang pendidikan saya mungkin juga ya. Karena saya memang mengambil kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang di dalamnya bicara tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian bagaimana keberpihakan kepada rakyat, ada antropologi masyarakat, ada sosiologi masyarakat. Kalau kenapa kok bisa jadi dewan, ya mungkin takdir saja gitu. Takdir ya. Karena memang tidak pernah terbersit dalam pikiran saya jadi dewan. Ya, hanya setelah lulus ya diminta untuk bergabung dengan kawan-kawan partai untuk mengajari tentang ilmu SWOT waktu itu. Strength, Weakness, Opportunity, Threat, tentang bagaimana memenangkan sebuah pertempuran, merebut hati masyarakat di pemilu kan gitu. Akhirnya Dan ternyata Bapaklah pemenangnya ya. bejo. Bejo ya. Dari 22 tahun sampai sekarang, apa sih Pak yang bikin Bapak betah gitu menjadi anggota dewan? Padahal kan suara masyarakat, aspirasi masyarakat kan banyak sekali. Ya bukan betah, mungkin karena memang kami masih satu secara politis, setiap warga negara itu kan memiliki hak yang sama. Hak dipilih maupun dipilih. Kemudian yang kedua, kami diberi kesempatan oleh yang namanya partai politik. Hal ini adalah PDI Perjuangan, diberi kesempatan untuk maju. Ketika kita sudah diberikan amanah untuk maju, bagaimana kita mendekat pada masyarakat. Yang namanya pemilu itu kan pertempuran hati, bagaimana mengambil hati masyarakat. Memberikan harapan, memberikan mimpi ketika masyarakat memilih saya, apa yang akan saya lakukan 5 tahun ke depan. Maka hari ini saya lebih pada apa ya namanya, memberikan edukasi politik pada masyarakat. Jadi kalau pemilu itu memang kesempatan masyarakat. Pemilu itu kalau saya mendefinisikan, pemilu adalah merubah nasib. Nasibnya siapa? Ya nasibnya rakyat, nasibnya petani, nasibnya guru, nasibnya desa kita, dusun kita, RT kita. Karena yang siklus pemerintahan yang bisa merubah kebijakan itu adalah siklus 5 tahunan. Makanya ada pepatah yang mengatakan, dalam 5 tahun itu kita 5 menit dalam TPS, tetapi itu menentukan 5 tahun ke depan. Oke, luar biasa. Jadi sudah menentukan banyak nasib rakyat ya, karena sudah 4 periode ditambah 1 periode di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dengan style Bapak sendiri pastinya ya, dengan cara berpolitik Bapak sendiri. Gimana sih Pak style Bapak dalam berpolitik sehingga bisa merebut hati masyarakat? Yang pertama tentunya kita harus mendekat, tahu persoalan. Kalau politisi hanya menjadi orang gedungan, duduk di rumah saja, ya tidak dekat dengan rakyat, tidak tahu permasalahannya rakyat. Nah, sampai hari ini saya berusaha mendekat kepada masyarakat. Terutama kalau dalam teori politik itu, wong Jawa itu yang punya pengaruh kan 3. Wong Wirya, Wong Harto, Wong Wasis. Wong Wirya seperti teman sahabat saya nih, Pak Lurah Kalijiring. Ini Wong Wirya, Wong Pangkat. Dia adalah rajanya di desa. Dari beliau ini kita akan merubah mindset berpikir masyarakat, apa sih pemilu. Kemudian Wong Harto, orang kaya di desa itu juga memiliki pengaruh. Kemudian Wong Wasis itu wong pinter ngaji, pinter bal-balan, pinter poli, itu adalah orang-orang yang memiliki pengaruh. Kita merubah mindset masyarakat, bagaimana berpartisipasi dalam pemerintahan, bagaimana mempunyai jiwa memiliki terhadap negara, jiwa memiliki terhadap desa dan sebagainya. Itu ya kita mulai dari tokoh-tokohnya di masyarakat. Baik, jadi ini adalah salah satu style politik yang berbeda ya. Dan style Bapak pun juga berbeda. Ini dengan atasan memakai topi, kemudian santai banget gitu ya Pak ya. Jarang-jarang saya ketemu sama anggota dewan yang stylenya sesantai ini. Emang sehari-harinya kayak gini Pak kalau menyapa masyarakat? Ini memang agak mending bagus nih. Biasanya pakai celana pendek di kandang. Karena saya selain menjadi anggota dewan kan juga ternak kecil-kecilan lah, ternak kambing, ternak sapi. Jadi sudah terbiasa lah ketemu dengan warga, apa yang menjadi denyut-nadinya masyarakat itu. Ketika pandemi bagaimana mereka seperti ini.
kemudian kebijakan pemerintah, adanya BLT dan sebagainya itu kan kita tahu lah. Masyarakat hari ini memang ya rekoso. Satu sisi memang aspirasi yang saya peroleh dari kekuasaan politik ya yang saya terima di DPRD ini tidak semuanya infrastruktur. Ada yang namanya pemberdayaan lewat kelompok, baik itu untuk peternakan, kemudian mereka yang pengen happy, pengen ada ruang ekspresi, kelompok kesenian juga kita beri. Kemudian ruang-ruang religi, ada musola, ada masjid, ada gereja, kita bantu sesuai apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tentunya ya sesuai porsi kekuasaan politik yang saya miliki tiap tahun. Dan selalu amanah, selalu menjaga kepercayaan dari masyarakat pastinya ya. Ya amanah kepercayaan itu kan subjektif lah. Nanti biarlah yang mengadili masyarakat di 14 Februari 2024 kan gitu. Hari ini yang tahu kan baru Tuhan Yang Maha Esa. Kita kan baru berusaha. Ya. Oke, ini berusaha dan setelah ini berarti masih panjang berarti karir Bapak dalam berpolitik, Pak? Yang tahu panjang tidaknya kan Tuhan. Sesok mati ya Mbak. Tapi kita tetap berusaha yang terbaik menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Jadi politisi itu kan pasti ada yang seneng, ada yang tidak seneng, itu kan wajar. Politik itu berrivalitas, politik itu berdaya saing dengan yang lain. Tapi kata kuncinya adalah bagaimana merebut hati masyarakat, memasrahkan nasibnya kepada kita. Ya kita usahakan lah kalau dengan masyarakat tuh semua urusan yang kaitannya dengan pemerintahan yang namanya anggota dewan tuh wajib bisa menyelesaikan. Apapun urusannya. Kecuali leasing dan koperasi. Gitu. Kalau itu udah lepas tangan ya Bapak ya. Apa kepuasan yang Bapak dapatkan ketika masyarakat sudah bisa terjawab nih aspirasi mereka? Ya kepuasannya berarti ya kepuasannya itu nanti ketika terpilih lagi. Oh. Kalau hari ini masih subjektif. Kan tidak semua masyarakat sama. Dalam tipologi pemikiran masyarakat, dalam sebuah penelitian, masyarakat itu kan ingatannya pendek. Hari tahun ini kita bantu jalan 1,8 miliar misalkan. Nanti lupa siapa yang besok menjelang pemilu ada yang bawa bola voli 1 lupa ya ada kok. Hari ini kita bantu fasilitasi kesenian ya. Karena pemilu masih 17 bulan nanti kurang 1 bulan lupa juga bisa. Itu tipologi masyarakat kita, ingatannya pendek. Ingatannya pendek. Jadi memang harus sering-sering diingatkan, harus sering-sering menyapa masyarakat ya Bapak ya, biar ingat terus nih dengan sosok Pak Zainuddin ya. Oke Pak Zainuddin, hari ini kita mau ikuti agenda Bapak juga, setelah ini kita mau jalan kemana Pak? Ya saya nderek jenengan, Oke. mau melihat bukti-bukti apa yang pernah saya berikan pada masyarakat, nggak boleh. Tapi sebenarnya itu malah riak lah, itu kewajiban. Yang namanya memperjuangkan aspirasi masyarakat itu kewajiban. Kita kan hanya memberikan contoh saja enggak apa-apa, enggak perlu banyak-banyak. Oke, memberikan sedikit contoh ya dari banyaknya aspirasi yang telah terjawab. Pemirsa, nanti kita akan ikuti agenda dari Pak Zainuddin, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Usai berbincang santai dengan politisi yang begitu mencintai kesenian ini, kita pun diajak beliau untuk mengunjungi sejumlah desa yang beliau dampingi dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruktur jalan. Salah satunya adalah Desa Kalikotes, Pituruh, Kabupaten Purworejo. Pemirsa, saya sedang bersama dengan Pak Zainuddin, sedang meninjau ini ya, salah satu hasil dari dana aspirasi yang Bapak salurkan. Ini jalannya tadi kita jalan lumayan jauh ya Bapak ya. Total panjangnya berapa kilo ini Pak? Insya Allah ya kurang lebih 1,5 kilo. 1,5 kilometer. Ini kan baru pekerjaan sekitar 40-an% ini. Nanti rencana kan di hot mix. Oke, dan setelah itu bisa ya digunakan warga untuk diakses ya. Sebelumnya jalannya seperti apa sih? Mungkin Pak Lurah boleh menceritakan? Kalau sebelum dibangun ini, sebenarnya ya sudah aspal, cukup memprihatinkan. Oke. Sudah bertahun-tahun rusak, kemudian ada sekolah juga. Jalur pendidikan lah. Untuk akses anak-anak sekolah. Oke, tapi memang karena rusak akhirnya dibangun ulang nantinya agar
bisa kokoh dan nggak rusak-rusak lagi, harapannya kayak gitu ya Pak Zainuddin ya. Ya, mudah-mudahan pemborongnya benar. Amin, 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 amin. Bapak tadi sampaikan sebagai jalur pendidikan. Pendidikan berarti merupakan salah satu fokus juga menurut Pak Zainuddin. Ya, salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah itu kan menangani beberapa urusan. Urusan yang paling utama itu kan pendidikan, kesehatan. Itu kan bidang pendidikan sendiri kan butuh anggaran 20% sendiri dari total APBD yang kita miliki. Nah, ketika akses pendidikan ini kan kita bangun tentunya kan akan menunjang seluruh kegiatan belajar mengajar di sebuah sekolah. Dan ini tidak hanya di di SMA Negeri 10 Purworejo, tetapi di sebelahnya ini kan juga ada SMP. Oke, jadi ada SMA, ada SMP juga, jadi agar lebih mudah nanti ya siswa dalam bersekolah seperti itu ya. Oke, nah ini kira-kira jadinya kapan ini Pak? Ya pastinya kan ya sebelum tahun anggaran berakhir lah. Jadi kita harapkan ya nanti bulan depan lah, sekitar bulan November harus sudah di. Secepatnya ya. Ya karena memang banyak hal yang bersifat teknis yang saya kurang paham. Mungkin karena cuaca, mungkin karena macam-macam lah. Kayak begitu. Itu kegiatan teknis menurut saya. Yang penting semua berjalan dengan baik. Tidak hanya dari faktor pendidikan saja, tapi juga dari sektor ekonomi juga pasti akan mempermudah akses warga juga ya Bapak ya. Menambah mobilitas penduduk, mobilitas ekonomi, ketika jalannya bagus ya tetap lebih lancar lah. Dina sendiri kalau mau ke kota, mau ke sini kan juga lancar. Ya. Kapan-kapan berarti kalau kita mampir ke sini udah jadi ya ini akses jalannya ya Bapak ya, agar lurus terus dan rata ya. Apalagi kalau di musim hujan seperti ini ya Bapak ya, juga akan sulit seperti itu ya. Oke, kita akan ikuti lagi agenda Bapak pemirsa untuk meninjau ini pembangunan jalan yang ada di tepatnya Desa Kalikotes. Tak hanya pembangunan jalan penghubung desa, dukungan Bapak M. H. Zainuddin dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa juga dilakukan dengan memberikan bantuan pembangunan talut melalui pendampingan dana aspirasi. Kita lanjutkan perjalanan kita pemirsa. Kali ini di belakang saya ini merupakan salah satu aliran irigasi yang sedang dibangun. Total panjangnya kurang lebih berapa meter ini Pak Watino? 63 meter. 63 meter dan merupakan hasil dari dana aspirasi dari Pak Zainuddin. Pak Zainuddin, kita boleh ngobrol-ngobrol ini terkait dengan saluran irigasi yang baru banget ini Pak dibangun hasil dari dana aspirasi ya? Iya. Ini menurut Bapak gimana nih Pak hasilnya setelah meninjau langsung di lokasi ini? Yang jelas aspirasi ini sudah terserap. Nah, salah satu bukti fisiknya kan ini. Ya. Jadi ini jaringan irigasi yang panjangnya kurang lebih 63 meter. Tentunya kan saya tadi bilang banyak kebutuhan masyarakat sebenarnya, tidak hanya jalan irigasi. Makanya kan paling tidak aspirasi kita ya ada yang jalurnya ke petani, ada yang jalurnya ke infrastruktur, ada pula yang mungkin jalurnya ke pendidikan, keagamaan dan sebagainya. Dan salah satu yang kita berikan di wilayah Pituruh salah satunya ini juga, selain jalannya. Aliran irigasi agar juga memudahkan petani ya, karena depan kita ini hamparan ladang ya Bapak ya. Oke, kita ke Pak Watino. Pak Watino, sebelum adanya saluran irigasi ini, kondisinya seperti apa Pak pengairannya? Ya, memang selama ini banyak keluhan sekali dari pihak petani yang artinya kaitannya dengan untuk meningkatkan hasil panen atau hasil bumi ya. Maka waktu itu ada beberapa hampir aspirasi yang kami serap, saya sampaikan ke Pak Hendro selaku DPR kita, kebetulan ada di desa kita, untuk bagaimana penyikapan keluhan-keluhan para petani tersebut. Lantas senggang beberapa kurang lebih 1,5 bulan ya kalau tidak salah, itu ada tanggapan yang positif bahwa tanggapan aspirasi dari para petani yang lewat kita saya sampaikan kepada Pak Hendro, istilahnya di situ mendapat tanggapan yang positif. Terus ada informasi bahwa segera akan dilaksanakan atau direhabilitasi atau ditindaklanjuti. Maka sebagai warga saya juga mewakili banyak terima kasih sekali kepada Pak Hendro, Pak Zainuddin yang kaitannya dengan adanya bantuan tersebut, bantuan aspirasi tersebut. Semoga dengan adanya bangunan talu tersebut atau irigasi tersebut hasil panen bisa meningkat sesuai yang diharapkan oleh warga petani. Oke, kebanyakan ini warga panen apa nih Pak? Musiman Mbak. Kebetulan saat ini kita lihat itu kan lagi kacang hijau. Oh, kacang hijau. Iya, kacang hijau. Habis ini nanti berapa
Iya, Pan. ke depan air udah bisa mengalir untuk ganti tanam padi. Oke, jadi musiman ya, Iya, berganti-ganti. Ya, hanya satu jenis tanaman saja ya. Enggak. Oke, nah kita ngobrol juga dengan Pak Hendro. Pak Hendro merupakan anggota dari DPRD Kabupaten ya Bapak ya, yang juga aspirasi dari warga diserap Pak Hendro dan disampaikan ke Pak Zainuddin. Ini apakah memang hubungannya terjalin erat Pak, untuk dari warga bisa langsung nih sampai ke Pak Zainuddin, akhirnya tersampaikan aspirasi? Jadi terkait bantuan-bantuan aspirasi ini kan yang tidak tercover oleh anggaran kabupaten atau lewat yang tidak tercover oleh aspirasi kami, kita mintakan bantuan ke provinsi yaitu Pak Zainuddin. Dan selama ini untuk Kecamatan Pituro sudah banyak sekali bantuan dari Mas Zainuddin selaku DPR di provinsi yang membantu kami di Kecamatan Pituro atau di Kecamatan sekitar. Secara umum Purworejo. Oke, jadi memang bantuan-bantuannya langsung disampaikan Ya. dan bersyukurnya adalah terjawab ya Ya. Bapak ya, langsung terrealisasikan. Oke, setelah ini apakah ada rencana untuk memanjangkan lagi nih Pak? Total ini kan 63 meter ya. Ada masih banyak itu masih. Total kalau sampai ujung berapa meter Pak? Sampai ujung ya paling enggak ya 100 meter lagi Mas ya. Oke pemirsa, kita lanjut lagi nanti berbincang dengan Pak Zainuddin bersama dengan warga pastinya. Masih bersama Proaktif pemirsa. Dalam kegiatan kunjungan kerja Bapak MH Zainuddin dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah, kita kembali diajak mengikuti kegiatan beliau menyapa dan bertemu masyarakat dalam kegiatan pagelaran seni di Desa Kalijering, Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo. Bersama masyarakat desa, legislator yang mencintai kesenian ini mengajak masyarakat untuk mencintai kesenian asli Jawa Tengah melalui pagelaran kesenian wayang kulit. Sugeng dalu Mbak Ibu. Sugeng dalu. Kula namung gegujengan lho Pak, mbok bilih keladuk nyuwun pangapunten sanget. Supaya beres. Ayem co. Nggih, sedaya warga masyarakat Kalijering, sugeng dalu kemawon nggih. Nggih. Ingkang sepindah matur nuwun Pak Idalang. Nggih. Dalu menika caos lelipur dumateng warga masyarakat. Kita bocori iki. Oh nggih, sapi. Pokoke nyambut gawe bareng kula nggih. Leres Pak. Nggih. Iki Dewan Provinsi Jawa Tengah iki tiap tahun enten anggaran ngeten iki. Luar biasa. Oh, Nggih. kepala daerah sing menang, Leres. piye carane Nah. budaya tetap lestari. Tetapi secara umum memang hari ini industri kesenian memang luar biasa. Tetapi anak bangsa ini nampaknya kan banyak yang kurang pede dalam menciptakan kreasi dan inovasi dalam kesenian. Nah, makanya hari ini yang perlu kita dorong adalah orang-orang yang memiliki kreativitas seni, mampu menciptakan seni, tidak hanya sekedar sebagai pelaku seni. Nah, kekhawatiran orang itu khawatirlah karyanya mirip, karyanya hampir sama. Hari ini ya memang mirip, memang sama, karena yang disediakan solmisasinya hanya itu. Kenongi kan dicek ya guru kuwi wae lho Pak, ora tau punjul lho ya. Gong juga begitu. Makanya saya berharap selain berkesenian, monggolah kita menciptakan kreasi-kreasi tertentu. Dan memang ke depan orang itu semakin lama itu kan ya juga semakin pengen happy toh. Wong hari ini yang tidak kesenian, wong guru masang bambu di tengah hutan, enek view-nya yang bagus, kena nggo foto ya metu duitnya itu kan. Iya. Gitu. Ini contoh industri-industri kreatif lah. Bapak kalau melihat seni itu seperti apa sih Pak? Budaya, khususnya budaya atau kesenian dari masyarakat Purworejo ini? Iya, jadi seni ini hadir jauh hari mungkin sebelum kita ada. Kalau saya sendiri sebagai seorang politisi, mungkin salah satu pengagum seni. Kalau kita lihat foto saya itu melebihi gagahnya daripada dalangnya ini. Bawa keris juga ya itu ya Pak Kalau ya? mau pamer mungkin panjenengan bisa lihat YouTube. Saya sering dolanan lagu. Kalau nek ngendang ele-elean ya iso kan gitu. Kalau kami secara kepartaian memang kami punya amanah. Kami adalah salah satu murid Bung Karno. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Dewan. Di mana kepala daerah dari PDI Perjuangan itu wajib hukumnya menganggarkan di bidang kesenian, bidang kebudayaan.
Karena Bung Karno mengatakan untuk hidup di bangsa ini gamane jani Gur Trisakti. 1 berdaulat di bidang politik, 2 berdikari di bidang ekonomi, dan yang ketiga adalah berkepribadian di dalam kebudayaan. Jadi nilai-nilai seni memang dari awal lah sesuai dengan irama masyarakat saya pikir.